Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Halo, apa kabar anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan harapannya anak-anakku senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu berbakti dan taat kepada orang tua serta guru. Seperti biasanya, mari dibiasakan kebiasaan baik kita. Sebelum kita memulai sesuatu yang baik, maka kita awali dengan berdoa. Paling tidak kita membaca basmalah. Untuk itu, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah kita berdoa, kami mohon anak-anakku menyiapkan alat-alat pembelajaran kita. Di antaranya, 1, siapkan alat tulis kalian. Yang kedua, buku catatan. Yang ketiga, buku paket. Yang keempat, modul. Dan jangan lupa untuk selalu mencermati dan mengamati pembelajaran daring ini dalam tayangan video ini. Mari kita mulai lanjutkan, yaitu tentang pembelajaran kita. Untuk lebih mudahnya dalam pembelajaran kita, maka perlu anak-anakku itu mengerti tentang peta konsep. Ya. Dengan peta konsep ini, anak-anakku akan tahu alur pembelajaran kita dari awal sampai akhir pembelajaran kita. Maka peta konsep ini yang pertama adalah berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, materi berbakti dan taat kepada orang tua dan guru ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa sub pokok bahasan, yaitu kita akan mempelajari tentang pengertian berbakti dan taat. Ya. Selanjutnya, pengertian orang tua dan guru. Nah, ke bawah lagi, yaitu kita bahas berbakti dan taat kepada orang tua dan hormat dan taat kepada guru. Sehingga dari peta konsep ini, maka yang terakhir itu ini adalah bagaimana kita ini setelah mempelajari materi berbakti dan taat kepada orang tua dan guru ini untuk mengimplementasikan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Kita mulai dari pengertian berbakti. Apakah yang dimaksud dengan berbakti? Berbakti itu berasal dari kata bakti, yang berarti tunduk dan hormat. Perbuatan menyatakan setia, dalam kurung kasih, hormat, dan tunduk. Ini adalah sikap menghargai yang diberikan, ditujukan seseorang kepada orang lain yang dianggap berjasa, memberikan suatu jasa. Nah, yang dimaksud dengan taat adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Dasar dalil dari dasar dalil dari materi tersebut yaitu taat dan tunduk pada orang tua dan guru. Maka ini kita lihat yaitu dalam surat Al-Luqman ayat 14 dan Al-Isra ayat 23 serta hadis Nabi yang diriwayatkan oleh H.R. Bukhari dan Muslim. Mari kita baca bersama-sama dan harapannya anak-anakku ini bisa hafal dan mau menghafalkannya, yaitu surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayni hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anis kurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Nah, ini surat Al-Luqman ayat 14. Kita lanjutkan. Surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali
jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dalam surat As-Saff ayat 2-3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Hadis riwayat Sahih Muslim itu mengatakan, wa'an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu rajulu yastuku wa yataharra sadqa hatta yuktaba indallah siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujura wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharra kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Dari HR Muslim yang lain ini juga mengatakan, an Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sa'altun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi qala as-shalah ngala waktiha qala summa ayyu qala birrul walidain qala summa ayyu qala al jihadu fi sabilillah. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Jawab beliau, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab beliau, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi?
Jawab beliau, jihad fisabilillah. Nah, apakah berbakti kepada guru itu? Sebelum kita membahas tentang berbakti kepada guru, maka apa yang disebut guru? Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Maka kita wajib menjaga perasaan guru kita. Jangan sampai guru tersinggung dan tersakiti perasaannya. Implementasi berbakti kepada orang tua dan guru artinya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan berbakti kepada orang tua dan guru. Kita bahas terlebih dahulu bagaimana implementasinya terhadap orang tua, atau yang dimaksud ini adalah bagaimana implementasinya berbakti kepada orang tua. Penerapannya seperti apa? Pertama, taat terhadap nasihat yang diberikan. Yang kedua, merendahkan diri di depan orang tua. Yang ketiga, tidak berkata keras dan kasar. 4, tidak membentak. 5, merawat mereka dengan baik. 6, mendoakan mereka. 7, memohon izin setiap akan keluar rumah. Nah, terkait dengan implementasi berbakti terhadap guru, yaitu pertama, menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu. Yang kedua, menaati mereka dalam koridor kebaikan. Yang ketiga, bertutur kata yang halus dan sopan. Yang keempat, siap membantu jika dibutuhkan. Demikianlah anak-anakku semuanya mengenai materi berbakti kepada orang tua dan guru yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengeterapkan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.